wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, semoga sehat selalu ya anak-anakku. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas apa anak-anak? Kita sudah membahas tentang algoritma dasar pemrograman. Nah, sekarang Ibu mau mengulang lagi tentang algoritma dasar pemrograman, karena anak-anak kemarin sudah mencoba tentang algoritma menanam bunga matahari. Nah, sekarang kita akan ulangi lagi apa itu algoritma dan apa yang dimaksud dengan kompilasi dan kompilator. Nah, kemarin waktu anak-anak PTS itu masih ada yang keliru. Nah, coba dipahami lagi dan kita ulangi lagi ya. Semoga kali ini anak-anak sudah mulai paham, karena kemarin anak-anak sudah ada beberapa yang mengirimkan tugas ke Bu Fatin. Nah, dan tugasnya itu sudah betul sekali, sudah benar, narasinya sudah betul. Dan gambarnya itu, diagram alirnya, kalian juga sudah bisa menjelaskan. Bagus, keren sekali. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Apa yang dimaksud dengan algoritma sebagai dasar pemrograman? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan komputer anak-anak dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Nah, perangkat keras komputer tidak bisa bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak atau program. Nah, oleh karena itu, peran pemrogram sangat penting dalam perkembangan teknologi komputer anak-anak. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan pemrograman? Ayo, siapa yang masih ingat? Sudah 2 kali Ibu menjelaskan. Sekarang kita masuk ke pemrograman dan programmer. Apa ya pemrograman dan programmer? Ada yang masih ingat? Nah, pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program. Nah, kemarin waktu PTS kalian Ibu beri soal apa yang dimaksud dengan pemrograman. Ayo, siapa yang masih salah? Nah, Ibu ulangi lagi ya. Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program anak-anak. Nah, kalau programmer lebih gampangnya itu adalah orang yang membuat atau orang yang melakukan pemrograman. Nah, kalian juga bisa menjawab orang yang membuat program. Nah, kemarin pas PTS juga sudah Ibu keluarkan ya. Nah, lalu apa itu algoritma dan algoritma anak-anak? Nah, tahukah kalian kalau algoritma dapat kita temui di kehidupan sehari-hari? Nah, algoritma tidak hanya digunakan dalam pemrograman komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah anak-anak. Nah, contohnya, langkah-langkah membuat origami bunga dari kertas berwarna, resep membuat kue bolu, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika, atau langkah-langkah menggosok gigi. Nah, kemarin juga kalian sudah menyelesaikan langkah-langkah apa anak-anak? Menyelesaikan langkah-langkah menanam bunga matahari. Dan tugasnya kemarin apa? Ada yang masih ingat? Tugasnya kemarin adalah membuat robot ya, merangkai robot. Nah, kalian sudah bisa menarasikan urutan-urutan apa yang harus dipasang di rangkaian atau di kerangka robot. Nah, kita akan sedikit membahas tentang membuat algoritma merakit robot yang kalian kerjakan kemarin anak-anak. Nah, dibuka halaman 105 ya. Nah, coba. Kemarin itu narasinya ada yang sudah betul. Betul semua anak-anak yang sudah dikirimkan ke Ibu. Nah, yang pertama dipasang yaitu adalah
kepala robot. Kita pasangkan ke badan robot anak-anak. Kita pasangkan ke bahan robot. Nah, kita pasangkan ke badan robot. Setelah itu, kita pasangkan tangan kanan robot ke bagian badan sebelah kanan. Dan tangan robot sebelah kiri kita pasangkan ke bagian badan sebelah kiri. Lalu yang terakhir yaitu kita pasangkan kaki robot yang sebelah kanan kita pasangkan ke bagian bawah robot sebelah kiri, kita pasangkan di bagian bawah sebelah kiri. Yang kaki kanan kita pasangkan di bagian bawah sebelah kanan ya anak-anak. Oke. Dan nanti kita akan menjumpai bentuk robot yang sudah jadi anak-anak. Nah, dan kemarin Ibu lihat sudah bagus semua, keren-keren. Sudah bisa menjelaskan menggunakan video. Nah, sekarang kita coba membuat algoritma memakai sepatu. Coba kita bahas sama-sama ya. Nah, coba kalau kalian ingin memakai sepatu. Nah, apa pertama kali yang kalian lakukan anak-anak? Coba. Nah, kalau Ibu, ini versinya Ibu ya. Kalau Ibu itu mengambil sepatunya dulu di rak sepatu. Nah, setelah itu kalian duduk dulu untuk memakai sepatu. Nah, setelah duduk, kalian juga harus mengambil kaos kaki anak-anak. Nah, setelah mengambil kaos kaki, kalian pakai dulu kaos kakinya. Nah, ingat anak-anak, kalau kita mau memakai barang, kita pakai yang sebelah kanan dulu. Jadi, dipakai kaos kakinya yang sebelah kanan dulu. Baru gantian dipakai yang sebelah kiri. Nah, setelah itu kita pakai sepatunya yang sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Nah, setelah itu sudah selesai. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu program komputer. Nah, programmer menuliskan algoritma untuk memerintahkan komputer melakukan suatu tugas anak-anak. Nah, urutan algoritma yang ada di komputer harus tepat. Jika tidak, program tidak akan bekerja dengan baik. Algoritma yang ditulis di komputer harus ditulis dengan detail agar komputer tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan membuat rancangan algoritma terlebih dahulu, programmer dapat mengurangi kesalahan dan membuat program yang efektif. Setelah programmer menulis algoritma, ia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman. Nah, alurnya seperti ini anak-anak. Menulis algoritma, menyusun kode dengan bahasa pemrograman, kompilasi. Nah, kompilasi kemarin apa? Ada yang masih ingat? Kompilasi yaitu penerjemahan ke bahasa mesin. Jadi, diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Disebut dengan kompilasi. Itu komputer memahami dan menjalankan perintah anak-anak. Nah, sekarang ke penulisan algoritma. Bahas lagi ya. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk narasi anak-anak yang telah disusun menjadi kalimat atau dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Pada diagram alir, perintah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol sehingga menjadi lebih mudah dimengerti anak-anak. Nah,
Berikut ini adalah simbol-simbol diagram alir yang sering digunakan, yaitu oval. Oval itu untuk memulai atau selesai. Nah, tanda persegi panjang itu pengolahan data, pemrosesan, dan perhitungan. Nah, selanjutnya yaitu tanda panah anak-anak, yaitu aliran perintah. Nah, ada lagi bentuknya layang-layang, itu menunjukkan untuk menilai keputusan atau perbandingan. Nah, ada lagi jajar pinjang, yaitu data masuk atau data keluar, benar. Kondisional. Nah, coba anak-anak, kondisional itu apa tadi? Kemarin apa? Persyaratan. Kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar. Jadi jika bernilai benar, program itu akan bekerja dengan baik. Nah, jika sesuatu pada program bernilai tidak benar, maka program akan bekerja dengan cara berbeda. Nah, tidak sesuai apa yang kita inginkan. Oke. Secara sederhana, kondisional digunakan untuk memeriksa apakah sesuatu bernilai benar atau tidak benar. Nah, sebelum dijalankan, kondisional dinotasikan dengan pernyataan if then, jika maka, untuk menyelesaikan kasus. Dan if then else, jika maka sebaliknya. Nah, untuk menyelesaikan dua kasus, kita sudah membahas tentang apa? Tentang algoritma memakai sepatu ya. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan. Nah, anak-anak perhatikan diagram alir. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menakluk. Untuk tugasnya, anak-anak coba membuat narasi tentang versi kalian. Versi kalian tentang cara atau algoritma memakai sepatu. Seperti Bu Fatin tadi ya. Nah, bisa juga kalian membuat diagram alir di buku kalian. Lalu setelah itu coba kalian presentasikan kepada Bu Fatin seperti biasanya. Nah, bisa dikirimkan ke email Bu Fatin atau ke WA-nya Bu Fatin ya. Ibu tunggu. Sekian dulu pertemuan hari ini. 2 minggu lagi kita akan masuk ke bab baru. Jadi ini terakhir Bu Fatin menjelaskan tentang algoritma dasar pemrograman. Besok kita akan mulai dengan bab baru ya anak-anak. Oke? Nah, sekian dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Jangan lupa selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan selalu dijaga jaraknya ya anak-anak. Oke? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.